Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini berdiskusi dengan tema yang sama nih, yaitu fenomena gap gender, dan masih bersama dengan Ibu Susi Handayani. Ya, Ibu, kita lanjutkan lagi. oke. Tadi sempat tertunda bahasannya tentang bagaimana peran pupa untuk dalam kasus gap gender ini. Tadi Ibu bilang dalam bentuk edukasi. Nah, edukasi seperti apa itu? Iya, jadi kan kalau zaman sekarang memang anak-anak tuh walaupun dia nggak boleh pegang handphone lah segala macam, tapi mereka tetap punya cara kan untuk pegang kan. Iya. Semakin dilarang semakin jadi pokoknya. Maka kami pun akhirnya tuh harus juga masuk sampai ke ranah situ untuk kampanyenya. Jadi bagaimana misalnya membuat kampanye-kampanye yang bisa, kampanye dalam arti membuat apakah flyer kah atau apa terkait dengan informasi yang harus disampaikan. Jadi misalnya lewat, biasanya Bupa tuh kayak bikin lomba gitu. Jadi misalnya lomba buat konten tuh anak-anak. Nah, sebelum membuat lomba itu kita kayak bikin workshopnya. Jadi workshopnya misalnya kemarin misalnya kita tentang KBGO dan KSBE. KBGO kan kekerasan berbasis gender online sama kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, kalau anak-anak itu kita lepas saja buat konten tanpa di workshop, mereka kan akan kemungkinan akan paling mungkin kurang tepat gitu untuk menyampaikan informasinya atau pesannya gitu. Maka kita biasanya tuh buat kayak workshop dulu ke anak-anak itu, misalnya KBGU itu apa aja, kemudian bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, terus mereka menerjemahkan ke dalam bentuk-bentuk campaign. Ada yang bikin games dan lain-lain gitu. Dan itu tuh di luar ekspektasi kita gitu loh. Misalnya kan ternyata sekreatif-kreatif itu iya, ya. Makanya tuh padahal dari SMP, dari anak SMP, anak SMP sampai SMA itu mereka menerjemahkan pemaknaan itu dalam bentuk visual. Jadi ada yang bikin cerita pendek gitu. Iya. Misalnya dia jadi korban trolling gitu. Trolling gitu. Atau dia buat TikTok menyampaikan informasi-informasi itu, dan itu kadang di luar ekspektasi kita gitu. Nah, menurut saya itu mungkin saat ini ya cara yang agak lumayan cepat sampai gitu ya. Cepat sampai, dibanding kalau misalnya kita buat sosialisasi gitu. Benar. Walaupun ya sosialisasi tetap kami lakukan karena berarti untuk beberapa tetap jalan sosialisasi. Iya, tetap jalan, tapi tetap harus ada sesuatu yang kekinian lah dalam tanda kutip. Menarik ya. Ya, satu menarik, yang kedua memang anak mau terlibat kan. Kalau misalnya kita satu arah ya susah gitu. Dan yang paling mencengangkan itu sebenarnya ketika kita berdialog dengan anak-anak itu, menurut kita mungkin mereka nggak tahu ya bentuk KBGO atau KSBE, tapi ternyata faktanya itu mereka bukan mengalami juga, ada yang misalnya tahu gitu. Misalnya kita tanya, kalau di sekolah ini ada nggak yang temennya pernah misalnya meremas pantat temennya gitu, atau ada nggak temennya yang minta pap foto pacarnya gitu. Ternyata itu muncul, ada gitu. Itu bahkan udah di anak-anak SMP. Iya, anak SMP juga kan, misalnya, Bu, ada Bu temen saya itu misalnya itu pacarnya minta foto ketika dia lagi mandi gitu. Terus dikasih nggak gitu kan? Nggak tahu Bu katanya. Kayaknya dikasih tapi pakai handuk gitu-gitu. Artinya tuh kan sesuatu yang menurut kita mungkin mereka belum tahu nih, tapi ternyata kan mereka udah mengalami gitu. Nah, dengan cara yang seperti itu kita ajak lagi mereka, kalau misalnya sudah kejadian kayak gitu, apa sih yang sebenarnya kalian harus tahu? Iya. Nah, itu dia. Apa sebenarnya yang harus mereka pahami? Apakah memang sepenting itu edukasi seks sejak dini? Makanya kan terus akhirnya mereka bilang harusnya berani itu Bu, harusnya berani menolak, harusnya apa. Nah, itu tuh udah kepikiran juga sama mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana caranya supaya ngasih tahu teman kamu? Nah, mereka buat kayak ada film, ada lagu, ada apa, mau gitu. Jadi menurut saya anak-anak tuh sendiri tuh nggak kosong sebenarnya. Asal misalnya mereka ada dengan pemahaman mereka sendiri gitu ya. Iya, jadi kita tuh kayak tinggal meluruskan gitu.
jadi mendorong dia masuk frame lagi. Jadi kalau tinggal cara berpikir ya, melogikakan bahwa ketika ini terjadi karena ini, oleh karena itu dia nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Supaya begitu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi intervensi itu yang biasanya kalau pupa dampingi sekolah tuh kita lakukan bersama mereka. Jadi berangkat dari fakta, kemudian fakta ini kan sifatnya minus misalnya, banyak yang minusnya, mau dipositifkan. Bagaimana caranya? Nah, cara inilah yang bersama anak-anak dikembangkan. Dan kebanyakan mereka kalau sekarang ya, kalau dulu kan misalnya kita mau melakukan diskusi dengan ini biasa ya. Zaman kita dulu anak-anak. Kalau sekarang tuh mereka tuh langsung ke media sosial. Iya sih. Langsung Bunda buat ini aja Bunda buat ini Bunda buat ini gitu. Jadi kebutuhan mereka itu sekarang adalah misalnya langganan Canva Pro. Terus pakai data. Jadi kita support untuk itu. Supportnya di situ. Supportnya di situ. Jadi dia nggak lagi yang kayak kita konvensional gitu. Padahal kami bilang, coba misalnya kita ngumpulin ini 10 orang, 20 orang. Mereka tuh selalu berkilah. Kan jam sekolah tuh padat. Terus kawan-kawan tuh dari pagi sampai sore. Kalau diajak diskusi lagi yang berat-berat, terus susah Bun. Terus kayak bilang, oke, mungkin sudah zamannya juga gitu ya. Tapi yang pasti adalah memang kita harus mengawal tadi. Harus terus dikawal. Ya, harus mengawal. Terus misalnya kalau sudah agak di luar frame, nah diluruskan lagi gitu. Benar. Nah, berarti kita masih melihat sekarang ini kesenjangan tuh masih dirasakan. Banyak. Masih sering terdengar di sosial media juga adalah hal yang terus-terusan dibahas gitu. Itu artinya yang dibenahi awal pertama kali itu apanya? Bagaimana kita membenahi awalnya itu? Ya, kalau emang ekstrimnya sih sebenarnya harus revolusi secara perspektif gitu. Jadi kalau revolusi itu harus maksudnya di-delete dulu generasi sebelumnya nih. Gimana itu ya? Supaya generasi berikutnya tuh nggak tercampur lagi, nggak terkontaminasi. Iya, betul. Itu kalau ekstrim. Tapi sebenarnya tuh ya tetap bisa. Kalau saya sih selalu bilang mulailah dari diri anak-anak itu sendiri. Jadi ketika misalnya kami masuk di SD, di SMP, ya mulai dari dia gitu. Kalau dari diri sendiri, kalau misalnya perspektifnya ya misalnya ngelihat cowok, ngelihat cewek, itu perspektifnya sudah harus dia bukan bukan musuh gitu, tapi dia tuh temenmu, sahabatmu. Jadi kalau kamu punya kakak perempuan atau adik perempuan, kamu sayang mereka, nah kayak gitu juga kamu menyayangi temenmu gitu. Ya, jadi nilai-nilai itu dulu sih sebenarnya. Karena kalau sudah ngelihat misalnya tuh dia berbeda, itu sudah membuat ini ya, satu kompetisi bukannya nggak bagus, tapi ketika kompetisi atau persaingan itu menimbulkan gesekan, kemudian akhirnya menimbulkan kericuhan, itu kan yang membuat kayak bullying, tawuran itu masih tetap ada, itu ya karena itu kan friksi-friksi yang seperti itu gitu. Makanya kami ingin misalnya buat jalan damai sih sebenarnya. Awalnya tuh ya itu tadi, mengakui bahwa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda, karena perbedaan itu maka saling menghargai. Ya, benar. Itu sih sebenarnya kuncinya, itu aja sih sebenarnya kalau menurut kami. Jadi kalau sudah dari situ mulainya tuh anak-anak tuh akan enjoy gitu, dan dia tidak akan misalnya tuh dia tertarik sama lawan jenisnya, tapi dia tidak akan pernah memaksakan gitu, karena kalau memaksakan akan membuat dia temannya tidak nyaman kan. Gitu. Jadi ya cara berkomunikasi, cara berkasih sayang dalam tanda kutip, bahwa orang harus saling menghargai, itu menjadi sangat penting kami gitu. Jadi ya kembali lagi untuk saling menghargai itu sebagai sesama manusia seperti itu ya Bu ya. Nah, mirisnya nih, pada kenyataannya sekarang mirisnya adalah masih banyak yang menghubungkan hal tersebut dengan agama. Bagaimana tentang, sebenarnya ini adalah hal yang sensitif juga untuk dibahas ya. Tapi ya begitu kenyataannya sekarang masih banyak hal-hal seperti itu, seperti dengan ada postingan misalnya di berita tentang ada terjadi pelecehan di sini gitu kan. Di bawah-bawahnya itu pasti ada, makanya pakai baju yang seperti ini, pakai baju yang longgar.
jilbabnya seperti ini, itu masih sering kali dihubungkan. Itu bagaimana sih sebenarnya tanggapan Ibu selaku orang yang bergerak di bidang perempuan ini juga? Sebenarnya kan konteks agama tuh kan memang tidak ada agama apapun yang menyerukan keburukan tuh nggak Iya, ada benar. ya, semuanya pasti menyerukan kebaikan. Dan agama itu kan juga sebenarnya sebagai pedoman, sebagai pegangan orang untuk berkehidupan secara lebih teratur dan damai gitu kan. Jadi agama baik gitu. Nah, kalau misalnya tadi untuk konteks ternyata orang masih menghubungkan misalnya konteks kekerasan seksual terutama dengan cara berpakaian. Nah, menurut saya tuh itu tadi yang pengaruh internalisasi tadi loh, nilai-nilai tadi, bahwa tidak semua maksud saya bisa pada semua agama mungkin bisa saja sama ketika internalisasinya sama, bahwa perempuan itu dia harusnya dia tertutup, tidak boleh kemana-mana supaya dia aman. Padahal faktanya ada anak yang diperkosa oleh bapaknya. Kan di rumah itu, kan. baru Di 3 rumah. hari lalu itu beritanya di Bengkulu loh. Iya, berarti kan di rumah nih. Di rumah. Ya, artinya memang masyarakat harus dibuka cara berpikirnya bahwa kekerasan seksual itu sebenarnya tidak terkait dengan pakaian, tapi terkait pada cara pandang tadi, si laki-laki tadi ngelihat perempuan itu sebagai makhluk yang bisa memuaskan dirinya gitu. Jadi kan soal cara pandang sebenarnya. Makanya cara pandang tadi yang kami ketika itu yang mendasari orang menguasai tubuh orang lain, maka kan harus dihapus nih. Dia harus ngelihat orang itu kayak saudaranya, kayak orang yang harusnya dia lindungi, orang yang harus dia kasihi gitu, bukan orang yang bisa memuaskan dirinya. Konteksnya itu kan. Jadi dia nggak menghargai ketubuhan orang tadi gitu. Nah, jadi banyak pelaku misalnya kasus-kasus kekerasan yang bulan lalu ya, awal tahun lalu itu di satu kabupaten itu kan 24 orang anak kan menjadi korban pelecehan seksual sampai pencabulan dan perkosaan oleh gurunya kan. Bayangkan, jadi 24 anak, dan anak-anak ini kan pakai baju sekolah. Kalau misalnya konteks pakaian, makanya itu semoga sih orang sudah mulai agak bergeser gitu. Jadi tidak ngelihat korban itu dari tampilan, karena ada juga bayi 9 bulan yang diperkosa yang sampai meninggal kan. Terus ya bayi, coba kalau bayi mau dilihat seksinya dari mana? Seksinya dari mana? Nggak ada kan. Nah makanya miris sih sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa orang harus belajar dari banyak kasus-kasus yang ada, karena ternyata konteks kekerasan seksual tidak terkait dengan pakaian gitu. Artinya kan jadi kayak kita menumbalkan teman-teman yang jadi korban ya, tapi kayaknya itu cara yang mungkin paling dekat ya, ketika orang apalagi kalau itu menyangkut hubungan pertalian keluarga misalnya, orang itu akan empati ketika ada pertalian itu. Kalau enggak kan dia nggak akan ngomongin itu pun enggak mungkin. Benar. Atau justru yang tadi di awal itu Tari ngomong mungkin bisa jadi kayak bercandaan. Nah, itu. Ya kan? Jadi bercandaan. Yang sedihnya seperti itu, seperti yang kita bisa lihat di pemberitaan sekarang kan muncul di mana aja, mudah sekali kita untuk mengakses gitu kan, Bu. Ketika lihat kita pindah nih ke kolom komentar, itu masih banyak sekali yang menjadi bahan cemoohan, jadi bahan candaan, kan. Kayak ngetek temannya, mungkin kayak nih kelakuan kamu nih, gitu-gitu kan. Ketika inisialnya sama. Iya, ketika inisialnya sama, terus jadi guyonan seperti itu. Iya, betul. Jadi itu adalah hal yang sangat miris sebenarnya itu. Iya, makanya kalau persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu memang agak susah untuk menyambungkannya kalau orang tersebut memang tidak pernah mengalami atau tidak pernah tersentuh isu tersebut. Dia akan bilang itu bukan saya, bukan keluarga saya, bukan, jadi nggak ada persoalan ke saya gitu. Nah, ketika orang banyak ngomong seperti itu, maka memang
apa ya, candaan dan lain-lain tadi memang mungkin tetap akan terjadi gitu. Karena memang itu bukan isu yang menyangkut diri mereka. Beda dengan misalnya kalau kita isu tentang kemiskinan, kelaparan, karena mereka juga mengalami gitu, kadang seperti itu ya. kebanyakan saya merasakan juga gitu ya. Tapi kalau kekerasan seksual selagi itu bukan keluarga saya, ya nggak ada urusan. Ya Baik. bukan urusan mereka gitu. Baik Ibu, nanti kita bahas lagi ya Bu, Oke. setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan.